Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable our instructor Mr. Ujang Kosmara. Thank you for joining the meeting. Ladies and gentlemen, welcome to our presentation. It's great to see you all. Hopefully you are all in a good feeling and health. Our topic discussion is Bahasa Korea in your mind. Before we start the presentation, I will introduce ourselves. My name is Ratih as the host, Mrs. Ririn as the moderator, and the most important person today is Mr. Chandra, or we can call it Opa Chandra. Oh, sedang nggak ini ya? Opa Chandra, where are you? Jauh-jauh ini dari Korea, Pak Ujang. Kita datangkan dari Korea. Nah, hari ini kebetulan topiknya sedang digemari emak-emak dan mungkin anak muda, putri ya khususnya, about the Korean wave, ya, bahasa Korea. Nah, now don't wait any longer. Mr. Chandra, would you please? I will give the time for Mrs. Ririn as the moderator. Mrs. Ririn, time is yours. Yes, thank you, Mrs. Ratih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dear Honorable Mr. Ujang Kosmara, SPD, thank you for all participants for the attending today. Our topic discussion is Bahasa Korea is in your mind. Before Mr. Chandra as presenter start the presentation, I will read the curriculum vitae of the presenters. Name, Chandra Halim. Date of birth, 4th August 2001 in Banjarmasin. Job, students. Education details, vocation school 2 Banjarmasin, majoring in the industrial chemical engineering. Second year student at Kalimantan Islamic University Banjarmasin, majoring in chemistry education. Home in Banjarmasin. WA number 0821 5053 76737. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, kita harus membatasi kegiatan di luar rumah. Jadi kita harus banyak kegiatan di dalam rumah saja. Misalkan kita bisa mengambil hal yang positif, bisa berkebun, memelihara hewan peliharaan, kemudian juga memasak untuk keluarga tercinta misalkan, atau kita bisa mencari hiburan lewat perangkat kita, lewat HP kita. Biasanya pakai lewat YouTube. Maka dari itu, sekarang ini banyak memunculkan atau menghadirkan hobi-hobi baru. Bahkan beberapa orang ya mulai memiliki kesukaan menonton drama Korea, atau misalkan juga suka kuliner Korea, atau bahkan juga menyukai lagu-lagu Korea seperti siapa ya, K-pop ataupun Blackpink begitu. Biasanya ini emak-emak muda ini, emak-emak muda dan para ABG itu yang suka dengan lagu Korea dan drakor itu gitu. Melihat hal tersebut, ingin sekali kita bicara bahasa Korea. Yuk kita belajar bahasa Korea. 1 jam insya Allah kita bisa belajar bahasa Korea. Okay, the topics discussion is Bahasa Korea in your mind. Ladies and gentlemen, let's start the presentation now.
bersama peserta debat kita, yaitu Master Chandra, yang muda, berkarya, multitalent, suka berbisnis, kreatif, and menginspirasi. Oke, Master Chandra, time is yours. Oke, thank you Mrs. Ririn. Wah, saya jadi malu sebenarnya. Hari ini saya datang jauh-jauh dari Korea. Salam kenal juga buat Bapak Ujang dan Ibu Resna. Oke, saya mohon maaf sebelumnya, boleh minta waktu sebentar karena di tempat saya lagi azan, Ibu. Sebentar saja, mungkin 1 menit. Boleh Ibu ya, saya diam sebentar. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang telah menunggu. Kebetulan rumah saya di samping masjid, jadi sangat terdengar sekali kalau misalkan ada azan. Dan sekarang sudah selesai. Baiklah, akan saya lanjutkan. Thank you all participants for your joining in the meeting. The Honorable Mr. Ujang Kosmara, the Honorable Mrs. Resna Restiana, my instructor in group 10.2.3. Okay. Mrs. Ririn, can you share my presentation slide? Okay, thank you, Mrs. Ririn. Ladies and gentlemen, today my presentation about language Korean in Indonesian Bahasa Korea. My title topic is the language Korean, Bahasa Korea in your mind. In Indonesian, di dalam pikiran Anda. Bahasa Korea di dalam pikiran Anda. Saya kenapa jadi mengambil judul Bahasa Korea di dalam pikiran Anda? Ini sangat menarik sekali ya di masa-masa seperti ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Ririn tadi, menghadirkan sebuah kegiatan baru lagi buat kita, tidak hanya para remaja saja, muda-mudi saja, tapi juga hingga di kalangan dewasa juga. Saya rasa semua kalangan ya. Nah, jadi saya buat sebuah presentasi ini, saya ingin kenal lagi dengan Bapak Ibu dan peserta sekalian. Menurut Bapak Ibu, apa sih bahasa Korea gitu bagi Ibu sendiri gitu ya. Dan saya juga akan di sini pada presentasi ini saya akan mematahkan mitos-mitos yang tidak benar mengenai bahasa Korea. Jadi kalau biasanya kita tahu bahasa Korea A, B, C, D, bla 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 bla. But ternyata masih ada kesalahan mengenai pemahaman mengenai bahasa Korea tersebut. Oke, Mrs. Ririn, next. Oke, this is my biography. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu, walaupun mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah mengenal saya, namun saya akan mengenalkan diri saya kembali, mungkin Anda masih belum kenal. Let me introduce myself. My name is Chandra Halim. You can call me Chandra. I'm 19 years old. Yes, my date of birth Banjarmasin for August 2001. My home in Banjarmasin, South Kalimantan, di Kalimantan Selatan, tepatnya di Banjarmasin. My education, second year student at Kalimantan Islamic University, Banjarmasin, majoring chemistry education. Mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, kok saya chemistry education? Dan dulu saya juga SMK ya, SMK juga saya mengambil jurusan teknik kimia. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok kimia tapi kok pandai berbahasa Korea? This is my experience. Inilah alasan saya kenapa saya bisa berbahasa Korea. Yang pertama, the first, saya juga pernah menjadi student volunteer of South Korea from Korean International Cooperation Agency, KOICA. Di situ saya pernah menjadi siswa dari KOICA atau Korean International Cooperation Agency. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah mengenal KOICA itu adalah sebuah agensi untuk penghubung antara volunteer dari Republik Korea ke
beberapa negara lainnya, tidak hanya di Indonesia saja, tidak hanya di Asia saja, Eropa juga, Amerika juga. Itu yang menjembataninya adalah dari KOICA, yaitu Korean International Cooperation Agency. Kebetulan waktu di tahun 2016 itu pada saat saya kelas 1 SMK, saya masuk kelas 1 SMK, saya SMK dulunya. Di tahun 2016 tersebut kebetulan untuk Kota Banjarmasin terpilih dan diminta untuk SMK-nya menjadi sekolah rujukan internasional, yang dimana kalau sekolahan tersebut sudah menjadi sekolah internasional harus memiliki sebuah pegangan bahasa, sebuah pegangan internasionalnya, mengambil salah satu dari negara di luar, seperti itu ya. Jadi kebetulan untuk di SMK saya, tepatnya SMK Negeri 2 Banjarmasin itu mengambil bekerja sama dengan Korea Selatan, Republik Korea Selatan. Banyak sekali, mungkin negara lain juga ada yang bekerja sama dengan Thailand, dengan Amerika, Eropa, Perancis gitu ya. Banyak sekali, Belanda juga ada. Nah, namun untuk SMK saya itu bekerja samanya dengan negara Korea, Republik Korea. Dan di tahun 2016 langsung dibuka untuk jalur proyek atau lawan dari Korea Selatan, yang dimana berpusatnya di Kota Banjarmasin di SMK saya. Nah, kebetulan pada saat itu mendapatkan hal tersebut, kepala sekolah saya gitu ya waktu SMK membuat nih sebuah student volunteer, jadi siswa relawan juga. Nah, dari situlah saya mulai tertarik nih dengan Korea. Saya jadi penasaran nih, yang awalnya apa sih Korea itu ya, how about Korean. Jadi di situ saya mulai tertariknya, lalu saya coba ikut dan ya saya menjadi student volunteer Korea Selatan. Lalu yang kedua, saya juga pernah menjadi, alhamdulillah, ini bukannya saya pamer ya, saya cuma sedikit berbagi semangat aja lah buat Bapak Ibu sekalian, biar lebih semangat juga buat belajar bahasa Korea. Yang kedua, saya juga pernah saya menang dalam Best Script Public Speaking in Korean Speaking and Writing Speaking 2020 from Korean International Center Ambassador of the Republic of Korea to Indonesia. Jadi ini adalah sebuah kontes atau sebuah kompetisi yang dimana diadakan langsung dari Korean International Center. Itu adalah dari kantornya Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia. Mereka mengadakan, kebetulan pada saat itu lagi acara HUT Kedubes Korea Selatan untuk Indonesia. Jadi mengadakan sebuah kompetisi, saya coba-coba ikut dan alhamdulillah di situ saya mengambil bidang public speaking, tapi saya tidak menang di public speakingnya, saya tidak masuk, namun saya berhasil memenangkan best script alias script terfavorit untuk bidang public speaking. Saya bukan pemenang public speakingnya, tapi saya pemenang sebagai best script saja. Namun ini akan saya bagikan pengalaman juga. Dari sinilah saya mempelajari lagi mengenai bahasa Korea. Di sinilah saya yang belajar betul-betul gitu ya, belajar detail apa sih bahasa Korea ini gitu ya. Mungkin kalau kita biasanya kenal bahasa Korea Hangul ya, biasanya kita kenalnya dengan yaitu sebutan Hangul. Hangul is language Korean. Nah, ternyata dari situlah saya belajar, ternyata ada beberapa pemahaman masyarakat yang masih salah gitu mengenai bahasa Korea. Bahkan tidak hanya warga Indonesia saja, warga Korea pun kadang masih ada yang salah paham gitu mengenai bahasa mereka sendiri, sejarah mereka sendiri. Di sini kenapa saya ingin mengambil topik mengenai bahasa Korea, kok nggak mengenai bahasa Indonesia saja? Kan saya juga orang Indonesia, saya lahir di Indonesia. Kenapa sih? Why gitu ya? Bukan berarti saya tidak cinta Indonesia, saya cuma ingin mengajak saja, dan dari ajakan saya ini juga bisa kita pelajari bahwa pentingnya juga untuk mempelajari sejarah yang kita miliki sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Mungkin saya mengawalinya dari bahasa Korea, mungkin berikutnya akan saya lanjutkan dengan mengenal lagi bahasa Indonesia itu sebenarnya seperti apa sebenarnya. Tapi special today, limited edition gitu ya, jadi saya akan membahas Korea, all about Korea. Oke, langsung saja mungkin Mrs. Ririn next. Itu tadi perkenalan dari saya. Nah, our topic today is
This is Hangul. Hangul is the language from Hangugo. Nah, Hangul is Hangul mungkin kalau kita mengenalnya itu bahasa Korea, tapi nanti kita pelajari apa sih itu Hangul. Kalau biasanya kita dengar Hangul is Hangul is language Hangugo, atau Hangugo ini adalah Korea, atau bisa disingkat jadi Hanguk. Korea itu bisa menjadi Hanguk atau Hangugo. Nah, jadi pembahasan kita hari ini mengenai Korean language atau bahasa Korea. Boleh di next lagi, Mrs. Perian. This is the fact about Hangul. Jadi inilah yang saya bilang tadi. Jadi masih banyak beberapa pemahaman masyarakat yang tidak mengerti apa sih itu bahasa Korea atau Hangul. Mungkin biasanya kita lebih mendengar Hangul gitu ya. Tapi apa sih itu Hangul gitu ya? Masih belum mengerti betul apa itu Hangul. Tapi di sini akan saya coba bongkar. Di sini akan saya coba patahkan mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Oke. The first fact, fakta pertama yaitu Hangul is not Korean name. Jadi Hangul bukanlah nama dari bahasa Korea. Why? Ya, biasanya kita sudah terfokus, sudah terpacu gitu, atau sudah tertanam pada otak kita bahwa Hangul itu adalah nama Korea. Tapi bukan ternyata, Bapak Ibu sekalian. Hangul is not Korean name. Jadi bukan nama dari bahasa Korea. Oke, yang kedua, nanti kita pelajari apa sih nama bahasa Korea yang sebetulnya. Nanti akan saya bahas juga. Okay, the second fact about Hangul is before Hangul, Korean people did not speak Chinese. Sebelum ada Hangul, orang Korea tidak menggunakan bahasa Chinese atau Tionghoa. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah mendengar bahwa dulunya orang-orang Korea itu menggunakan bahasa Chinese. Atau juga mungkin ada yang mengatakan bahwa dulunya orang-orang Korea itu menggunakan bahasa Japanese, bahasa Jepang, ya. Jadi ternyata before Hangul, Korean people did not speaking Chinese, Korean people did not speaking Japanese, ya. Jadi mereka tidak menggunakan bahasa China, tidak menggunakan bahasa Jepang, tapi mereka tetap menggunakan bahasa Korea juga. Seperti apa bahasa Koreanya nanti kita pelajari juga. Yang ketiga, the third fact about Hangul. Hangul cannot write all the stones of this language in the world. Yang artinya Hangul tidak bisa menuliskan semua bahasa di dunia. Ini mungkin ada juga yang beberapa memahami bahwa Hangul itu bisa dituliskan kok semua bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bisa kok kita tuliskan bahasa dari kita tuliskan menjadi bahasa Korea. No. Jadi Hangul cannot write all the stones of the language in the world. Nanti akan saya bahas juga, tenang saja. Okay, the fourth fact about Hangul. Hangul is not the only character in the world. Yang artinya Hangul Hangul bukan satu-satunya aksara di dunia. Ya, ini mungkin beberapa sudah tahu ya. Aksara di dunia, huruf aksara di dunia ini tidak hanya Hangul, tidak hanya dari negara Korea saja, not from Korean country, tapi juga berasal ada dari aksara Cina, Tionghoa, gitu ya. Bahkan Cina saja tidak hanya memiliki satu aksara saja, mereka juga banyak sekali aksaranya. Ada, maaf saya lupa, ada Sino, ada apa lagi ya, saya lupa, pokoknya banyak. Dan Japanese juga memiliki aksara yang begitu banyak. Bahkan Japanese, kalau tidak salah saya baca terupdate itu, Japan yang memiliki huruf aksara terbanyak dan tersusah katanya. Kalau tersusah itu Jepang apa China ya, saya agak sedikit lupa, mohon maaf. Pokoknya di dunia ini tidak hanya satu saja aksara, jadi masih banyak lagi aksara-aksara lainnya. Ada dari Japanese, ada dari Korean, ada dari China, dan lain sebagainya. Mungkin kita kenalnya 3 saja ya. Tapi mungkin di luar sana ada lebih banyak lagi aksara-aksara yang belum kita ketahui sebenarnya. Okay, the fifth fact about Hangul. Hangul know when, how, and who made it. Jadi Hangul ini diketahui when, kapan dibuatnya,
how, bagaimana sih dibuatnya, and who made it, siapa sih yang membuatnya. Nah, Hangul ini diketahui siapa yang membuatnya, pada saat kapan, dan pada saat bagaimana cara mereka membuatnya ini diketahui ternyata. Apakah aksara lainnya juga diketahui? Belum tentu. Belum tentu semua aksara itu diketahui pembuatnya, gitu, seperti itu ya. Jadi tidak semua bahasa mungkin ya diketahui siapa yang membuatnya, siapa tujuannya apa gitu ya, kapan dibuatnya, tidak semua bahasa diketahui. But Hangul is Korean language atau bahasa Korea ini diketahui siapa yang membuatnya, kapan, tujuannya apa gitu ya. Terus bagaimana sih pembuatannya itu diketahui untuk Hangul, untuk bahasa Korea sendiri. Lalu yang ke six fact about Hangul. Hangul is not used to write chia-chia in the town of Bau-Bau, Buton Island. Hangul tidak dipakai untuk menuliskan bahasa chia-chia di kota Bau-Bau di Pulau Buton. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum tahu, chia-chia itu adalah sebuah nama daerah di kota Bau-Bau, tepatnya di Pulau Buton. Bisa di searching di Google. Kalau kita lihat di internet, Bapak Ibu ya sekalian, kalau kita buka saja chia-chia kota Bau Pulau Buton, mungkin bakal muncul atau bakal keluar artikel-artikel yang mengatakan bahwa di sana menggunakan bahasa Korea, penulisannya bahasa Korea. Ternyata not used to write. Nah, jadi tidak menggunakan bahasa Korea. Tidak menuliskan bahasa Korea. Mereka hanyalah menggunakan sebuah huruf saja. Mereka tetap menggunakan huruf ini ya. Mereka tetap hanya menggunakan huruf Koreanya saja. Tapi dalam tatanan bahasa mereka tetap ada sinkronisasinya antara Indonesia Melayu juga ternyata. Begitu ya artikel yang saya baca ya. Mungkin Bapak Ibu bisa dicari lebih detailnya lagi seperti apa. Namun itulah yang saya dapatkan melalui buku International Student from Korean Volunteer, seperti itu ya. Itu yang saya dapatkan, ternyata bahwa huruf Korea ini bukan dipakai untuk penulisan bahasa chia-chia. Jadi kalau kita tulis bahasa chia-chia di internet mungkin ya, bakalan muncul itu hurufnya huruf Korea. Ya, memang betul hurufnya huruf Korea, namun bukan bahasa Korea yang mereka pakai. Mereka tetap menggunakan, misalkan nih, Jalan Ahmad Yani. Mereka menuliskan dalam hurufnya huruf Korea, huruf Hangul gitu ya. Namun tetap saja jalan. Jalan itu kalau dalam bahasa Inggris kan jalan street ya. Tapi mereka tetap menuliskan jalan gitu. Tapi dalam huruf Korea, atau misalkan mungkin mereka ada bahasa serapan dari serapan gitu ya. Misalkan street gitu. Mereka tidak menulis street STREET gitu. Enggak, mereka tetap menulis street tapi dalam bahasanya dalam hurufnya huruf Korea gitu. Kalau Korea kan bahasa Koreanya jalan nugu. Nah, tapi mereka tidak memakai kata nugu, tapi mereka tetap memakai kata-kata street, namun hurufnya yang menggunakan huruf Hangul atau huruf bahasa Korea. This is the fact about Hangul. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 6 fakta menarik tentang Hangul. Nah, sebelum saya lebih lanjut, di sini yang saya tampilkan pada slide kali ini saya mengambil dari sebuah buku Student International Korean Volunteer, yang dimana ini dibuat oleh guru saya sendiri, yaitu Bapak Florian Hutanggalu, PhD. Beliau adalah seorang ahli linguistik bahasa Korea. Jadi saya mempelajari bahasa Korea ini juga dari beliau. Sebelumnya saya juga mendapatkan buku ini juga atas dari izin beliau gitu ya. Materi ini atas izin beliau juga. Jadi semoga materi hari ini bisa kita aplikasikan dan sedikit atau lebih bisa bermanfaat lah untuk kita sendiri ya. Oke, Mrs. Ray, next slide. Yes, this is the Joseon Dynasty. Mungkin picture fotonya terlalu kecil ya, semoga terlihat.
akan saya bacakan terlebih dahulu. Okay. The last kingdom on the Korean Peninsula before the Korean Peninsula was ruled by Japan. The Joseon dynasty was founded in 1392 and changed the Daehan Kingdom. Empire 1897. The Joseon dynasty was the second dynasty to rule the Korean Peninsula after the Goryeo dynasty. The Joseon dynasty was ruled by 27 kings for more than 50 years, but eventually fell to Japanese hand. Nah, jadi kerajaan terakhir di Semenanjung Korea sebelum Semenanjung Korea ini dikuasai oleh Jepang. Jadi dulu itu ya di tahun sekitar berapa ya? Di atas 1392 itu Semenanjung Korea ini diserang, lebih tepatnya dijajah gitu ya. Dijajahnya oleh Jepang, negara Jepang. Nah, ternyata sebelum dijajah negara Jepang, sudah berdiri nama kerajaannya yaitu dinasti Joseon. Dinasti Joseon ini berdiri pada tahun 1392 dan berubah menjadi namanya yaitu Kekaisaran Daehan. Daehan kalau biasanya terkenal itu Daehan Raya ya, Daehan Raya, Kekaisaran Daehan Raya. Atau dalam bahasa Koreanya Daehan Chaeguk. Nah, Daehan Chaeguk dari dinasti Joseon itu berubah menjadi di Daehan Chaeguk, yang dimana itu berubahnya di tahun 1897. Jadi 1392 itu masih namanya dinasti Joseon. Lalu di tahun 1897 itu berubah menjadi Daehan Raya atau Daehan Chaeguk. Nah, dinasti Joseon adalah dinasti kedua ya. The Joseon dynasty was the second dynasty. Jadi dinasti Joseon ini adalah dinasti yang kedua yang dimana memerintah the Korean Peninsula after the Goryeo dynasty. Jadi memerintah Semenanjung Korea setelah dari dinasti Goryeo. Nah, ternyata di atas dinasti Joseon ini ada lagi dinasti Goryeo namanya. Ini lebih lama lagi. Sedangkan dinasti Joseon saja berdiri di tahun 1392, ternyata di atas dari itu sudah ada lagi dinasti yaitu dinasti Goryeo. Nah, the Joseon dynasty was ruled by 27 kings for more than 500 years. Ya, jadi dinasti Joseon ini memiliki 27 raja. Memiliki 27 raja yang dimana kurang lebih itu selama 500 tahun. But eventually namun akhirnya jatuh juga ke tangan Jepang. Jadi sudah ada 27 raja menguasai kurang lebih 500 tahun, dan setelah 500 tahun itu barulah dijajah oleh Jepang. Oke, kalau tadi kita sudah membahas ini mengenai dinasti Joseon ya, the Joseon dynasty. Kalau pengen tahu tulisan Joseon itu seperti apa, itu yang paling atas sebelah kiri itu tulisan Joseon. Nah, lalu ternyata tadi ada faktanya bahwa dinasti Joseon ini berdiri di tahun 1392, namun sebelum itu ternyata ada lagi yang namanya Goryeo dynasty. Goryeo dynasty. Oke, kita lanjutkan next. Nah, ini dia. The Joseon, ini masih mengenai Joseon. Nah, the Joseon dynasty, the kingdom that existed on the Korean Peninsula before the Joseon dynasty, Goryeo was founded in 918. Berapakah itu? 918 and ended 30. Saya mengerti. Kerajaan di Semenanjung Korea ternyata sebelum dinasti Joseon itu adalah dinasti Goryeo dinasti atau dinasti Goryeo yang berdiri di tahun 918 dan berakhir di tahun 1392. Nah, jadi di tahun 918 itu sudah berdiri dinasti Goryeo dan berakhir di tahun 1392, dan di 1392 disambung lagi oleh dinasti Joseon. Dan di tahun 1897 itu berubah dinasti Joseon namanya Daehan.
Nah, Goryeo was the first kingdom to unite the entire Korean peninsula by combining the kingdom of Silla and Balhae. Nah, jadi Goryeo ini adalah sebuah kerajaan yang pertama kali yang mempersatukan seluruh semenanjung Korea yang dimana menggabungkan wilayah Silla dan Balhae. Untuk ucapan pronunciation-nya seperti itu ya, tapi kalau kita bahasa Indonesia kan mempersatukan dari kerajaan Silla dan kerajaan Balhae. Tapi kalau dalam pronunciation Korean, Silla and Balhae. Seperti itu. Jadi Goryeo, dinasti Goryeo ini adalah kerajaan yang pertama yang menggabungkan antara Silla dan Balhae, dan Goryeo was ruled by 34 kings for nearly, sama juga nih 500 tahun. Jadi Goryeo ini juga diperintahkan 34 orang raja dan selama 500 tahun. Seperti itu. Kalau tadi dinasti Joseon hanya 27 orang raja selama 500 tahun, namun kalau dinasti Goryeo ini ada 34 raja selama 500 tahun. Seperti itu. Tapi uniknya kalau dinasti Goryeo itu tadi yang sudah saya sebutkan dapat mempersatukan dua kerajaan, bukan sebuah lagi tapi dua kerajaan. Jadi dinasti Goryeo ini mempersatukan dua kerajaan yang dimana aslinya tuh ada 3 kerajaan. Ada Goryeo Dynasty, ada Silla Dynasty atau kerajaan dinasti, dan ada Balhae Dynasty atau kerajaan Balhae. Nah, ini kan ada tiga kerajaan. Inilah keunikannya untuk dinasti Goryeo. Namun kalau dinasti Joseon memang mereka mampu ada 27 orang raja dalam 500 tahun, namun tidak dapat mempersatukan dinasti-dinasti lain gitu ya. Dalam artian mempersatukan itu tidak hanya sebagai kerjasama saja mungkin antar dagang, tapi masih banyak lain lainnya yang memang bekerja sama, baik itu pemerintahan mungkin ya, ataupun pengamanan dan lain sebagainya. The name Korean comes from the name Goryeo, which was introduced to the West by traders from the Middle East. Jadi nama Korea ini berasal dari nama Goryeo yang diperkenalkan ke barat oleh pedagang dari Timur Tengah. Kalau zaman-zaman dulu itu kan biasanya orang mengenalnya dengan pedagang dari Timur Tengah. Nah, dari situlah pedagang Timur Tengah yang menyebutkan bahwa Goryeo itu bukan negara di dinasti Goryeo itu namanya Korea. Gitu. Korea, Goryeo. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau in Korean ngomongnya Goryeo. Bukan tapi Goryeo. Nah, karena Timur Tengah beda lidah ya, beda pengucapan, beda dialek gitu ya, lalu disebutnya Korea. Hingga ke Asia jadi Korea gitu ya. Oke, next slide. Nah, Family of Korean Language atau rumpun bahasa Korea. Jadi di Indonesia saja yang memiliki rumpun bahasa, namun Korea juga memiliki rumpun bahasanya. Akan saya bacakan. Rumpun Korea ini kalau dibahasakan Koreanya yaitu Hanggugojuk. Hanggugojuk. Hangguk itu Korea, juk itu family atau rumpun gitu ya. Family of Korean language. Okay. The Korean languages family is a group of languages currently spoken on the Korean Peninsula and Jeju Island. The Korean language family is considered to be unrelated to other languages in the world. Jadi rumpun bahasa Korea ini adalah sebuah kelompok bahasa-bahasa yang saat ini dipakai di semenanjung Korea dan juga untuk di Pulau Jeju. Nah, sedangkan rumpun bahasa Korea tersebut dianggap tidak memiliki kekerabatan dengan bahasa lain di dunia. Jadi ini maksudnya tidak memiliki kekerabatan itu, kita ambil contoh Indonesia. Indonesia ini bisa disebut memiliki kerabat bahasa yaitu dari Malaysia gitu ya. Kalau kita lihat kan bahasa Melayu kok ada mirip-miripnya nih dengan bahasa Indonesia.
Paling-paling cuma membedakan, ada yang cuma membedakan hanya logat atau dialeknya saja, tapi ada yang katanya juga sama gitu. Itu yang disebut namanya memiliki kerabat bahasa gitu. Tapi untuk Korea sendiri tidak memiliki kekerabatan dengan bahasa di dunia. Mungkin ada yang menyebutkan, oh bahasa Korea itu sama loh dengan bahasa Jepang, oh sama loh dengan bahasa Chinese, Tionghoa. Itu bukan, itu salah ya. Nah itu bukan sekali gitu, tidak sama sekali tidak memiliki relationship, tidak memiliki hubungan, tidak memiliki kerabat, tidak hubungan. Aksara Korea sendiri berbeda dengan aksara Jepang. Begitu juga dengan Chinese atau Tionghoa. Itu ya, antara tiga aksara ini sangat-sangat berbeda gitu. Aksara Chinese di aksara Chinese mereka memiliki keunikan dan nah begitu juga aksara Japanese, Japan. Mereka juga memiliki keunikan sendiri, memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Begitu juga dengan Korea atau Hanguk. Korea dalam bahasa Koreanya itu Hanguk ya. Nah Korea itu tidak memiliki memiliki keunikan dan tingkat kesulitan yang kalau menurut saya sih lebih mudah gitu dibandingkan aksara Jepang dan aksara Chinese. Aksara Chinese menurut saya lebih sulit lagi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi there are many different opinion about the division of languages, not dialects, that belong to the Korean languages family, namely Korean, Jeju language, and Yukjin language. Jadi ternyata banyak sekali yang berpendapat bahwa pendapat yang berbeda tentang pembagian bahasa. Ini bukan berupa dialek tapi bahasa ya, segi bahasa. Dialek bukan lagi. Nah, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pembagian bahasa Korea ini banyak, tidak hanya bahasa Korea saja. Secara umumnya gitu ya, tidak bahasa Korea secara umumnya. Tapi ternyata ada lagi yang dimana itu termasuk dalam rumpun Korea, yaitu ada bahasa Korea yang pertama namanya Hanggugo. Yang kedua ada Jeju language atau Jejuo, dan yang ketiga ada Yukjin language atau Yukjino. Nah, bahasa Korea sendiri itu sudah tentu berada di negara Korea, ya, lebih tepatnya di negara Korea, di kotanya gitu, di tengah-tengah di pusat, yaitu ada di ibu kota, ada di Seoul, Busan, dan sebagainya. Lalu untuk Jejuo atau Jeju language ini tetap dari provinsi Korea, tetap dari negara Korea juga, namun pulaunya terpisah, jadi mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, yaitu mereka sebut bahasa Jeju. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mendengar Jeju atau yang beli skincare, katanya skincare-nya masker Jeju. Nah itu dari pulau Jeju, Jeju Island gitu ya. Nah, di Jeju sendiri ternyata mereka tidak menggunakan Hanggugo, tidak menggunakan bahasa Korea yang general yang pada umumnya gitu. Mereka memiliki bahasa Korea Jejunya, khas Jejunya lagi seperti itu. Lalu ada lagi dari Yukjin. Yukjin ini di atas ya. Jadi kalau bisa saya lupa menselipkan petanya. Jadi kalau kita lihat kalau peta Korea itu memanjang seperti ini. Nah di atas ini ya Yukjin, di tengah-tengah ini Korea, di bawah sini ada Pulau Jeju. Jadi itu ada 3 pembagian seperti itu ya. Ada Yukjin Island yang dimana menggunakan Yukjin language. Terus turun lagi ke bawah itu ada negara Korea yang dimana menggunakan Hanggugo. Di bawah lagi turun ada Pulau Jeju yang dimana mereka menggunakan Jeju language atau bahasa Pulau Jeju. Jeju and Yukjin are often considered dialect of Korean, but according to linguistic two language categories separate language. Jadi bahasa Jeju dan bahasa Yukjin seringkali dianggap sebagai dialek bahasa Korea. Tetapi menurut para ahli linguistik, kedua bahasa tersebut dikategorikan sebagai bahasa terpisah. Nah, jadi yang sudah saya jelaskan tadi, di bahasa Korea ini tidak hanya satu saja, jadi ada 2 bahasa. Ada bahasa Hanggugo, Yukjingo, dan ada Jejungo. Jadi jangan menganggap
oh dia nih pakai bahasa Jeju nih artinya dialeknya bahasa Korea tapi dari Pulau Jeju. Bukan, jadi bukan dialek tapi bahasa. Ya, bedakan bahasa dengan dialek. Bahasa dari Korea itu ada 3, itu tadi ada dari Jeju, ada dari Hanggugo, ada dari Yukien. Nah, namun masih ada yang mengatakan, masih banyak sih sebenarnya pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa Jeju itu dialek atau Yukjin itu adalah sebuah dialek gitu. Bukan dialek. Kalau dialek sendiri itu ada lagi. Jadi, oke, baik, waktunya sudah 43 menit, biar saya percepat ya. Oke, Mr. Chandra, 10 minutes. Oke, baik. Oke, jadi itu tadi ya, Bapak Ibu sekalian, bukan dialek tapi bahasa. Kita lanjutkan. Oke, ini singkat saja. Boleh lanjut yang itu tadi, Ibu? Nah, sorry, yang tadi Ibu. Next, San. Ya, next. Nah, ini adalah Humin Jong-eum. Nah, Humin Jong-eum is inilah yang namanya bahasa Korea ya Bapak Ibu sekalian. Kalau biasanya kita mengenal bahasa Korea is Hangul, Korean language is Hangul, ternyata itu salah. Yang betul itu adalah Humin Jong-eum. Humin Jong-eum is the Korean language. Apa sih sejarahnya? Di sini sudah saya lampikan historinya. Jadi di tahun Humin Jong-eum ini adalah sebuah nama aksara untuk bahasa Korea yang dimana diciptakan di tahun 1443 oleh Maharaja Sejong. Itu bisa dilihat pada sebelah paling kiri. Nah, Maharaja Sejong di tahun 1443 itu menciptakan sebuah aksara baru yang namanya Humin Jong-eum. Nah, siapa sih Raja Sejong? Maharaja Sejong ini adalah raja keempat dari dinasti Joseon untuk menuliskan bahasa Korea. Ini sangat terkenal sekali ya. Siapa Maharaja Sejong? Maharaja Sejong adalah raja keempat dari dinasti Joseon yang dimana menuliskan sebuah aksara baru yang namanya Humin Jong-eum. Nah, Humin Jong-eum tersebut memiliki arti yaitu bunyi yang benar untuk mendidik rakyat. Nah, bisa dilihat ya di tahun 1443 Humin Jong-eum dibuat oleh Maharaja Sejong bersama para sarjana Jipyeonjeon. Nah, itu kalau bisa dibilang itu adalah ahli, kalau kita di Indonesia mungkin sarjana pendidikan kali ya. Tapi kalau di sana adalah sarjana Jipyeonjeon. Itu dulu banget ya pada zaman kerajaan dulu. Nah, Humin Jong-eum yang artinya bunyi yang benar untuk mendidik rakyat. Kenapa sih ada Humin Jong-eum? Humin Jong-eum ini Maharaja Sejong sangat ingin sekali rakyatnya bisa berbicara bisa, cuman tidak bahasanya bisa dibilang masih bahasa kasar. Nah, Maharaja Sejong ini ingin rakyatnya itu juga pandai, juga bisa membaca, bisa menulis. Tapi biasanya rakyat kelas bawah ini tidak punya waktu untuk belajar hal-hal tersebut gitu ya. Kalau zaman dulu itu menggunakan namanya aksara Hanja, itu ada serapan dari Tionghoa juga sebenarnya, namanya aksara Hanja. Nah, rakyat kelas bawah zaman dulu itu tidak ada waktu untuk mempelajari Hanja. Kenapa? Karena mereka ya bisa dibilang menjadi budak gitu ya. Mereka harus bekerja gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi Maharaja Sejong ini ingin sekali mereka memiliki pengetahuan, bisa membaca, bisa menulis. Lalu Maharaja Sejong membuat Humin Jong-eum di tahun 1443. Ternyata di tahun 1444 ingin disalurkan, ingin diajarkan kepada masyarakat kelas bawah, tapi dapat halangan ya. Dapat halangan. Maksudnya ditentang gitu oleh para bangsawan lainnya. Lalu Humin Jong-eum ini bisa disampaikan, diajarkan oleh rakyat kelas bawah itu di tahun 1446, yang dimana pada saat Humin Jong-eum Haryobon atau pada hari Humin Jong-eum itu di situ diajarkan, diberikan sebuah panduan pembuatan dan pemakaian Humin Jong-eum. Nah, Humin Jong-eum ini di tahun 1912 dirubah namanya oleh Bapak Linguistik Korea yaitu Bapak Ju Si-kyung menjadi namanya Hangul. Itu disingkat Humin Jong-eum, disingkat lagi menjadi Hangul oleh Bapak Linguistik Korea
Bapak Ju Sikyong di tahun 1912. Jadi awal nama bahasa Korea ini adalah Humin Jeongeum. Nah, baru diubah menjadi Hangul. Kalau kita sekarang lebih mengenalnya Hangul, namun sebenarnya kalau sesuai sejarah itu Humin Jeongeum. Oke, next. Singkat lagi. Nah, ini dia Humin Jeongeum atau bahasa Korea yang dimana terdiri dari dua bahasa untuk Korea Selatan, bisa digunakan untuk Korea Selatan dan untuk Korea Utara. Korea Utara itu namanya bukan Hangul tapi Jusongul, yang dimana hari Jusongul itu di tanggal 15 Januari selalu diperingati. Kalau Hangul sendiri itu diperingati di tanggal 9 Oktober. Humin Jeongeum. Kalau Korea Selatan Hangul, tapi kalau Korea Utara Jusongul. Oke, lanjut next. Nah, ini sih sedikit saya sampaikan. Apa sih kalau misalkan benefit, manfaat kita, why benefit of learning Korean? Apa sih manfaatnya? Bisa kita lihat. Yang pertama, study. Bisa kita gunakan untuk belajar. Next. Bisa kita gunakan work buat bekerja. Next lagi. Saya singkat saja ya. Ada untuk holiday, liburan. Next lagi, Ibu. Kita percepat saja. Ada lagi untuk hobi. Nih, saya tampilkan hobi yang suka menonton drama Korea mungkin ya. Next lagi, bisa kita gunakan untuk hobi. Lalu berikutnya bisa kita gunakan untuk visit atau kunjungan. Next lagi. Bisa kita gunakan jika kita ingin menjadi seorang translator atau seorang penerjemah. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya bisa kita dapatkan. Oke, langsung next lagi, Ibu. Sorry ya Bapak Ibu sekalian. Nah, saya hanya sedikit ingin memperkenalkan saja. Hangul tersebut terdiri dari 14 konsonan dan 5 konsonan ganda, dan juga 10 huruf vokal dan 11 vokal ganda. Oke, langsung next saja. Karena waktunya juga terbatas. Nah, ini adalah huruf-huruf vokal, Bapak Ibu ya. Karena waktunya tidak sempat, jadi mungkin nanti saja, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan saja akan saya jelaskan. Kalau tidak, nanti boleh di chat saya sendiri langsung ya. Ini saya ingin memperkenalkan ada huruf vokal, ada vokal tunggal itu yang di atas. Kalau di bawah itu vokal majemuk atau vokal rangkap atau vokal ganda. Boleh next lagi, Mrs. Priorin. Kalau ini untuk huruf konsonan. Kalau di atas itu konsonan tunggal kembali. Kalau di bawahnya itu ada konsonan ganda. Seperti itu. Atau biasanya sang konsonan. Kalau ganda itu biasanya disebut sang. Jadi sang konsonan. Oke, next. Nah, sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian ya untuk belajar membaca, cuman karena waktunya tidak tepat gitu, mungkin kita coba next session ya. Ini sedikit. Jadi kalau di atas itu adalah memang dari kata Korea, tapi kalau di bawah itu saya ambil dari kata serapan, yang dimana menyerap dari bahasa Inggris. Jadi kalau tomat, bahasa Koreanya tomat apa sih? Ya tomato gitu. Itu adalah sebuah kata serapan, bahasa Korea dari kata serapan yang dimana menyerap dari bahasa Inggris. Jadi tomat itu tomato. Kalau sebelah tomat itu ada sweater, itu bahasa Koreanya sueto. Bahasa Inggrisnya sweater, tapi dari serapan menjadi sueto. Lanjut di tengah itu ada orang main ski. Kalau bahasa Koreanya ski. Lanjut lagi di sebelahnya ada kopi. Kalau in English coffee. In Korean, kopi. Nah, bilangnya ada sedikit penekanan, kopi. Lanjut, untuk sebelahnya lagi ada gitar. Kalau kita bilangnya gitar, tapi kalau in English gitar, in English apa? Tapi kalau Korea gitar, bukan gi tapi ka, gitar. Nah, betul. Beda ya. Kalau kita di Indonesia kita ya kita gitu, our. Tapi kalau mereka kita itu gitar. Jadi hati-hati dalam pronunciation bahasa Korea. Next. Nah, ini ada vocabulary dari saya. Mungkin nanti bisa di screenshot Bapak Ibu sekalian yang ingin membutuhkan, boleh di screenshot saja. Tidak begitu banyak, sedikit saja. Next lagi.
Oke, kalau ini video mungkin kita tidak bisa tidak bisa menampilkan. Jadi next saja deh, Ibu. I'm sorry all participant hari ini saya tidak bisa begitu banyak lebih detail lagi ya. Mungkin next session mungkin saya adakan kembali mungkin saya akan adakan kembali. Oke, next saja lagi. Berikut ini kita langsung masuk ke question ya, sesi tanya jawab karena sudah di tempat saya ini jam lewat 52 sudah. Oke, this is dari saya, from me. Thank you so much. Saya mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan, saya juga masih belajar. Selanjutnya, Mrs. Ririn, time is yours. Thank you, Mr. Chandra. Luar biasa, Mr. Chandra, pengetahuannya tentang Korea luar biasa sekali, sangat luas sekali. Membahas bagaimana asal mulanya munculnya bahasa Korea ini sekarang banyak digemari oleh orang Indonesia ya. Ini luar biasa meskipun masih muda, sangat-sangat luar biasa pengetahuannya ya. Mungkin banyak penasaran ini, kita tadi belum sampai bagaimana cara misalnya yang lainnya membaca atau menuliskan bagaimana, atau mungkin demo untuk cara menuliskan bagaimana caranya, mungkin ya. Penasaran? Oke. Mungkin Bapak Ibu yang ingin masih penasaran silakan menuliskan lewat chatnya, nanti bisa dijawab oleh Mr. Chandra. Ada satu pertanyaan itu Bu Ririn di chat. Di chat, bentar. From Mr. Ujang. Mr. Ujang. Oke. Question from Mr. Ujang, Mr. Chandra. Apakah sama persis bahasa Korea Utara dan Korea Selatan? Gitu. Silakan dijawab Mr. Chandra. Oke, sebelumnya thank you Mr. Chandra atas pertanyaannya, questionnya. Jadi apakah ada bedanya sih untuk Korea Selatan dengan Korea Utara? Sebenarnya tidak begitu berbeda untuk Korea Selatan dengan Korea Utara ya. Kalau Korea Selatan itu menggunakan Hangul namanya ya, sama-sama dari Humin Jongeum juga. Nama bahasa Korea itu adalah Humin Jongeum. Namun untuk di Korea Selatan itu berubah menama menjadi Hangul. Tapi kalau di Korea Utara itu namanya Jusongul. Bertambah ada Ju. Ya, Jusongul. Itu untuk Korea Utara. Ada perbedaan, ada juga kesamaannya. Tidak begitu spesifik juga perbedaannya. Masih ada kesamaannya juga. Cuman kalau dari Jusongul atau dari Korea Utara itu mereka masih baku. Mereka masih menggunakan bahasa Humin Jongeum yang baku, gitu ya. Kan kalau kita di Indonesia sama ya, ada kata baku, ada kata tidak baku, begitu. Misalkan saja banyak sebenarnya kalau bahasa Indonesia juga ada kata baku, ada kata tidak baku. Kalau kita di Indonesia mungkin masih dicampur-campur nih penggunaan kata tidak baku dan bakunya. Tapi kalau mereka enggak, kalau Hangul itu memang kalau Korea Utara mereka pakai Jusongul yang dimana masih Humin Jongeum yang baku sekali, kata-katanya masih baku. Tapi kalau Korea Selatan itu pakai Hangul yang dimana sudah ada modernnya gitu. Sudah tidak baku lagi ya, seperti itu bisa dibilang seperti itu. Itu sih perbedaannya kalau dari Hangul dan Jusongul. Tidak begitu spesifik, cuman lebih baku ke tidak bakunya saja. Sama kayak kita di Indonesia mungkin ya ada yang kata tidak baku, ada yang juga baku, mungkin seperti itu sih. Oke, terima kasih Mr. Chandra. Mungkin juga bahasa-bahasa gaul begitu mungkin sudah muncul ditambah-tambah begitu ya, bahasa-bahasa campur-campuran begitu, seperti itu. Oke, kalau yang kita kedua kan dari ada lo gue, nah itu kan bahasa gaulnya. Ya betul ya, dari bahasa daerah itu masuk ke bahasa Indonesia gitu ya. Berikutnya dari Ibu Resna, adakah tips dan trik agar bisa berbahasa Korea dengan cepat? Oke, Mr. Chandra, please. Oke, thank you Mr. Ririn, akan saya jawab. Sebelumnya, betul sekali ini pertanyaan yang sangat menarik. Adakah tips and trick biar cepat menggunakan bahasa Korea, bisa menggunakan bahasa Korea? Ya, pengalaman ini saya sedikit berbagi pengalaman my experience, pengalaman saya sendiri gitu ya.
saya dulu ketika waktu sekolah SMK gitu ya, ada mata pelajaran wajib bahasa Korea. Maklum karena masih pertama juga, kan SMK ini masih ke bawah-bawah masa-masa SMP, masih masa-masa pengen bermain gitu ya. Jadi kadang males banget untuk belajar seperti itu. Tapi yang dimana waktu saya dulu SMK itu menjadi mata pelajaran wajib ya. Jadi kan ada mata pelajaran wajib dan non wajib ya. Bahasa Korea itu menjadi mata pelajaran yang wajib, yang artinya kita harus benar-benar mempelajarinya ya dengan ekstra setelah kita bisa. Tapi situ saya dulu maklum masih masa SMP, masih masa kanak-kanak, males sekali untuk belajar. Saya saya cari-cari gimana sih biar cepet. Ya tetap aja kalau cari-cari di internet tetap harus, ya intinya tetap harus belajar gitu. Tetap harus memahami vocabulary-nya seperti apa, pronunciation-nya seperti apa. Ternyata ketika teman saya nonton drama Korea pada saat itu, saya tertarik, matiin dong, saya matikan ini subtitle bahasa Indonesianya. Kami matikan subtitle bahasa Indonesianya, artinya di situ saya mempelajari pronunciation-nya. Lama-kelamaan dari mendengarkan dan menonton drama Korea tersebut, itu yang menjadikan saya lebih bisa dibilang lebih mudah, lebih cepat untuk mempelajari bahasa Korea itu sendiri. Itu sih kalau pengalaman saya dulu, karena kalau pengen cepat boleh dicoba mungkin nonton drama Korea, film Korea ataupun lagu-lagu K-pop tapi tanpa subtitle. Jadi memang mendengarkan benar-benar really Korean language, benar-benar dari bahasa Koreanya tersebut. Boleh mungkin menggunakan subtitlenya, tapi subtitle yang bukan subtitle, lirik Koreanya ya, lirik Korea, bukan dari subtitle ataupun lirik terjemahan seperti itu. Jadi kalau misalkan lebih mendengar dengan cara mendengarkan itu lebih mudah menangkap, apalagi kalau saya ya seperti orang yang malas banget untuk membaca, tapi kalau mendengarkan tuh lebih cepat gitu. Mungkin sama juga mungkin Bapak Ibu yang menerapkan pendidikan tahfiz, menghafal Quran, ada beberapa anak yang memang mendengarkan saja mereka lebih cepat. Nah, sama seperti itu dibandingkan dengan membaca. Mungkin membaca boleh, tetap membaca tapi tidak begitu, tetap fokus ke pendengaran. Kalau saya seperti itu, Bu. Ada lagi nih dari Bu Lesna, harus selalu kursus atau bisa otodidak? Bisa otodidak, bisa sekali otodidak. Kalau saya juga punya kakak tingkat saya itu juga ahli sekali dalam bahasa Korea, lebih dari saya sih ilmu beliau. Dia otodidak, belajar sendiri, belajar tanpa ada gurunya, ya hanya memanfaatkan apa yang ada. Jadi bisa otodidak, bisa kursus. Ada anak yang memang harus kursus bertemu dengan gurunya langsung. Ada juga anak yang memang bisa secara otodidak. Ada yang bahkan sekeluarga saya gitu ya, bisa bahasa Korea dengan cara bermain game. Dari kan ada tuh game-game yang Korea, terus yang Baby Shark, itu kan Baby Shark juga dari Korea. Nah, jadi bisa kok otodidak seperti itu. Mrs. Rin. Sangat jelas sekali ya, jadi bisa otodidak, jadi nggak perlu les juga bisa. Terima kasih pertanyaannya Ibu Resna. Yang terakhir, Master Chandra, dari Bapak Nur, apakah ada juga bahasa daerah selain bahasa nasionalnya? Kayak kita ini Indonesia nasional, kemudian ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Benja, dan lain-lain seperti itu. Dan yang kedua, juga dari Bapak Roni sekalian dijawab, oh gitu, ini sarannya saja. Oke, itu dulu, jawab dulu Master Chandra, silakan dijawab dulu. Ada atau tidak bahasa daerahnya selain bahasa nasional Korea? Ya, betul. Untuk bahasa nasionalnya yang saya sampaikan saat ini ya, itu namanya Hangul, itu bahasa nasionalnya untuk Korea Selatan. Kita membahasnya ke Korea Selatan ya, bukan Korea Utara. Korea Utara saya tidak begitu ini. Kalau Korea Selatan, bahasa nasionalnya itu namanya Hangul. Apakah ada bahasa daerahnya? Ada, tapi tidak begitu banyak seperti kita di Indonesia. Kalau kita di Indonesia kan ada 34 provinsi, 34 bahasa, bahkan satu provinsi itu tidak hanya satu bahasa saja, masih banyak lagi. Ada yang satu provinsi itu 2, bahkan lebih dari 2 bahasa seperti itu. Tapi kalau di Korea tidak.
itu seperti bisa dibilang Jeju yang saya sebutkan tadi, ada bahasa Jeju, ada bahasa Yukjin. Itu sebenarnya adalah bisa dibilang bahasa daerah, namun tetap dalam konteks Huminjeongeum. Nah, seperti itu. Itu adalah bahasa daerah mereka, namun bahasa nasionalnya atau general secara umumnya ya Hangul, atau dari Huminjeongeum juga. Sama-sama dari Huminjeongeum, cuman ada beberapa kata yang berbeda, ada beberapa perbedaannya seperti itu. Jadi ada jawabannya ada. Jadi kalau untuk bahasa nasionalnya itu Hangul, kalau daerahnya itu ada Jeju, Jejungo dan Yukjingo. Kalau dari bahasa Jeju dan bahasa Yukjin. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mr. Chandra. Jadi ada tiga bahasa daerahnya gitu. Ini masih banyak yang penasaran ini Mr. Chandra. Jadi ini kita tadi belum masuk ke materi bagaimana cara belajarnya. Jadi mungkin next session insya Allah gitu ya. Semoga nanti ada lagi sesi kedua, sesi berikutnya tadi masih sejarahnya, kemudian nanti berikutnya lagi next session lagi nanti ganti bagaimana cara mempelajari praktek step-stepnya, sehingga nanti ini penasaran ini misalnya. Boleh. Next session mungkin bisa kita minta izin dengan Pak Ujang dan Nicholasnya untuk sesi 2. Privat. Pertemuan 7 kali meeting. Insya Allah cukup cukup kita maaf saya ini nggak stabil internetnya. Oke, mungkin sekarang closingnya Mr. Chandra. Oke. Kalau untuk closing statement mungkin boleh kita kembali ke slide yang terakhir. Sebentar. Terakhir. Paling terakhir. Paling akhir. Ini. Nah, ya betul sekali. Oke. Sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Mrs. Rian, thank you so much. Oke, ladies and gentlemen, I'm so sorry. Mohon maaf jika hari ini saya tidak bisa menyampaikan lebih detail, lebih banyak lagi. Saya menyampaikan the history, sejarahnya. Ini sebagai salah satu tujuan saya juga dari presentasi ini, ingin mematahkan mitos-mitos yang beredar. Jadi next mungkin insya Allah saya juga sangat berharap semoga kita bisa mengadakan kembali lebih melanjutkan kalau tadi kita sudah membahas sejarah, mungkin kita nextnya bisa melanjutkan lagi mengenai penulisan bahasa Korea atau huruf Hangul gitu ya, huruf Hangul. Saya sangat berharap sekali semoga nanti bisa. Okay, this is my closing statement and my conclusion. The first characteristic of Hangul is that it's very easy to learn. Jadi ciri-ciri pertama Hangul ini adalah sangat mudah sekali dipelajari Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti kalau di lain waktu kita diberikan kesempatan kita belajar ini, yang perlu Bapak Ibu tekankan, ini sangatlah mudah sekali, berbeda dengan bahasa. Sorry, saya bukan membandingkan ya. Yang pasti yang setelah saya pelajari ini, Hangul ini sangat-sangat mudah sekali untuk dipelajari. This is because the King Sejong, the great uniquely invented Hangul for people who could not use Chinese character. Kenapa jadi sangat mudah sekali Hangul ini? Karena dari pembuatannya yaitu King Sejong atau Raja Sejong, Maharaja Sejong. Beliau Hangul atau Huminjeongeum ini secara unik menciptakan Hangul yang memang mudah sekali untuk dipelajari orang-orang Korea pada saat zaman dulu ya, yang dimana zaman dulu itu masih ada menggunakan aksara Chinese-nya. Jadi zaman-zaman dulu tuh masih ada menggunakan serapan aksara Chinese. Nah, itu kan sangat-sangat susah sekali. Dan King Sejong atau Maharaja Sejong yang agung ini membuat Huminjeongeum atau Hangul yang pada saat ini Hangul
membuat Huminjongem lebih mudah lagi untuk dipelajari, lebih mudah lagi untuk digunakan baik dalam keadaan sehari-hari maupun dalam pendidikan. Itulah tujuan utama dari King Sejong. Hangul is the internationally recognized unique and scientific invention. Jadi Hangul ini juga telah diakui, Bapak Ibu sekalian, telah diakui secara internasional sebagai penemuan unik dan ilmiah. Nah, itulah kelebihan dari si Hangul tersebut, yang dimana telah didaftarkan sebagai warisan budaya, which was registered as the greatest cultural heritage of the world by UNESCO in 1997. UNESCO ya, sorry itu ada typo sedikit. Jadi Hangul ini juga telah didaftarkan sebagai warisan budaya terbesar di dunia oleh UNESCO sendiri di tahun 1997. And furthermore, since 1990, the King Sejong Literacy Prize has been awarded by UNESCO for the elimination of the literacy on Hangul Day every year. Sehingga karena telah didaftarkan sebagai penemuan unik dan ilmiah ke UNESCO di tahun 97, dan sebagai hadiah untuk Raja Sejong, sebenarnya itu pendaftarannya di atas 97 namun ditetapkan di tahun 97 ya, sebagai hadiah untuk Raja Sejong di tahun 1990 yang dianugerahkan oleh UNESCO langsung sebagai penganugerahan buta huruf. Nah, jadi Hangul ini sudah mendapatkan pengakuan sebagai warisan budaya dan juga telah diberikan hadiah penganugerahan kepada Raja Sejong sebagai Raja Sejong ini penghapusan buta huruf, karena rakyat zaman dahulu itu memang buta huruf, tidak bisa membaca, mereka tidak bisa menulis, alasannya sibuk untuk mencari kebutuhan hidup mereka, alasannya seperti itu. Berbeda sekali dengan masyarakat kelas menengah atas ya, mereka bisa belajar dengan nyaman, apalagi para bangsawan ya, diberikan diberikan tempat untuk belajar bahasa mereka yang gunakan. Tapi kalau rakyat kelas bawah itu tidak bisa, alasannya karena itu sih. Nah, dengan Raja Sejong membuat sebuah Huminjongem ini atau Hangul ini, maka menghapuskan para buta huruf. Akhirnya sampai sekarang rakyat Korea bisa menggunakan Hangul, bisa menggunakan bahasa mereka, mempelajari bahasa mereka dengan mudah sekali. Tidak terbayang Bapak Ibu ya, mungkin kalau masih menggunakan bahasa yang dahulu itu betapa sulitnya gitu. Dan kita juga patut bersyukur kali kita di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia ini dengan mudah juga, berbagai macam bahasa juga, ada 34 provinsi, berbeda-beda lagi, setiap provinsinya masih ada 1, 2, 3 bahasa yang berbeda lagi. Itu kita juga patut bersyukur Bapak Ibu sekalian. Ini bisa menjadikan kita pelajaran, ini juga bisa menjadikan kita sebagai motivasi lagi ya. Nah, kenapa sih saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempelajari bahasa orang asing, bukan bahasa saya sendiri? Bahasa kita, bahasa Indonesia itu sangat penting, itu adalah pegangan kita, namun kita jangan sampai terbodohi oleh orang asing gara-gara kita tidak bisa bahasa asing ya. Sekali bahasa asing, ada bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Chinese, bahasa dan lain sebagainya, namun kesempatan kali ini saya menyampaikan dalam bahasa Korea karena saya ada sedikit pengalaman di bahasa Korea ini. Oke, ladies and gentlemen, this is our presentation. Sorry, saya sangat-sangat minta maaf sekali jika selama presentasi saya ada kesalahan dan tidak begitu lengkap. Okay, until my presentation here, hope and it's useful. Thank you so much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Thank you so much, Master Chandra. Betul sekali ini ya. Jadi kita juga bersyukur sekali orang Indonesia itu bahasanya sama satu tapi banyak daerahnya, dan dengan satu bahasa itu kita bisa bersatu se-Indonesia yang sangat luas seperti ini ya. Alhamdulillah. Oke, sudah cukup ya. Oke, berikutnya saya serahkan kepada Mrs. Ratih untuk yang sebagai hostnya. Yes, thank you Mrs. Ririn. Kalau ada Hangul di sini ada Hono Coroko mungkin ya Bu ya. Iya
Iya betul. Kapan-kapan kita Makanya ini webinar aksara ada Hono Jawa. Coroko, ada bahasa Bali, tulisan Bali juga ada ya, banyak sekali ini ya. Jadi dengan kita belajar bahasa asing itu kita sebagai kan belajar alatnya kan. Kita kalau mau sesuatu kan harus tahu alatnya dulu untuk mencari itu ilmunya. Kalau kita nggak tahu alat, nggak bisa punya alatnya, maka nggak bisa untuk mempelajari. Gitu. Luar Oke. biasa. Okay, ladies and gentlemen, thank you for coming in our presentation. Before we close the meeting, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Don't forget to complete the attendance list on the link. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Saya boleh sedikit menambahkan Ibu mengenai vocabulary. Boleh sedikit Ibu ya, biar mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini. Katanya mau nyanyi boleh. BTS. Boleh. Waduh, kalau takut kabur nanti. Iya, mau nyanyi. Biar Bapak. Jadi siapin lagu, disiapin whiteboard. Resna sudah hafal loh. Nulis. Iya, berangkat Biar ada oleh-oleh ya. Bapak Ibu mungkin yang hadir hari ini biar ada oleh-oleh bahasa Korea. Nanti kan kalau ditanya habis dari webinar Korea gitu, apa kok belum bisa? Nah, jadi saya kasih oleh-oleh ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita mau mengucapkan terima kasih itu biasanya yang formalnya kamsahamnida. Tulisan itu gamsahamnida, tapi biasanya dibaca kamsahamnida. Kamsahamnida itu formnya, kalau misalkan formal ya betul kamsahamnida. Tapi kalau misalkan sesama teman sebaya gitu ya, seumuran, kalau seumuran itu biasanya gumawo. Itu kalau seumuran itu gumawo biasanya. Oh, berarti bahasa Jawa Ya, Romo sama Moko mungkin gitu ya. Untuk teman dan untuk orang tua itu kalau Jawa kan gitu kan ya. Iya betul, kalau yang lebih tua dari kita kamsahamnida, kalau yang umuran atau di bawah dari kita bisa gomawo. Lalu kalau misalkan mengucapkan selamat tinggal, ini kan kita mau berpisah nih ya, hari ini kan mau berpisah. Bagaimana kamsahamnida dan selamat tinggal, annyeong higeseo. Annyeong higeseo, kamsahamnida. Nah, Ya, jadi pulang-pulang adalah Aku nangkepnya cuman anyong. annyeong higeseo. Berarti butuh sesi 2 memang Bu Ririn. Satunya huruf Hangul, satunya sesi 2. vocabnya. Vocab, iya betul. Tadi baru sejarahnya, kemudian itu huruf-hurufnya, cara nulis-nulisnya juga, kemudian berikutnya lagi vocab-vocabnya. Iya.